Halo teman-teman dari Car Vlog. Buat kalian yang udah sempat nonton kemarin video gue mindahin FJ dari garasi di Cirende ke Exitos, kalian pasti udah tahu kalau gue akan ngubah. Salah satunya adalah untuk steeringnya ya. Jadi gue akan pakai steering yang hidrolik dari BSR. Ini adalah steering hidrolik asli buatan Indonesia dari Kudus. Dan yang gue suka, dia ngasih garansi seumur hidup ya buat servis ya. Wah, itu sih menurut gue oke banget. Jadi gue gak sabaran buat Exitos masang di FJ. Dan hari ini hari pertama yang akan dilakukan yaitu ngebongkar dulu bagian steering lamanya. Cuma sebelumnya kita akan ngeliat dulu. Jadi BSR Fabrication ini steering hidroliknya apa aja sih bagiannya? Langsung kita lihat dulu. Iya, ini dia barang-barangnya. BSR Fabrication asli buatan Kudus. Salut banget sama produk dalam negeri ya. Jadi steering set ini yang paling utama sebenarnya bagiannya ini, teman-teman. Ini adalah silindernya. Ini silinder hidroliknya yang ngegerakin perot. Jadi sebenarnya perot asli dari mobil itu batangnya udah nggak dipakai. Jadi batang perotnya diganti sama silinder ini. Ini diikat di gardan depan. Ini nyambungnya ke knuckle ujung kanan, yang sebelah sini nyambung knuckle ujung kiri. Ini dia knuckle-nya. Jadi knuckle-nya juga dapat. Ini juga buatan dari BSR ya. Dan ini udah dipantek, ada nama JJ-nya. Terima kasih nih BSR. Warnanya juga keren banget. Ini nggak tahu ini di galvanize ini atau di apa ya, Ki? Ini bukan di zinc, bukan zinc plate ya, Ki ya. Kayaknya dia modelannya iya, kayak bekas disabunin gitu, tapi warnanya yang black ya. Warnanya warna eksotis gini, kayak kalau kita habis kasih sabun deterjen sisa pelangi-pelangi. Nah ini dia knuckle-nya jadi juga dapet. Habis gitu tadi ini jadi modelnya knuckle-nya nanti ada di ujung sini, akan ada di ujung. Nah ini untuk nyambunginnya itu akan pakai ini dia rod end atau pillow ball ya, bagian orang bilang. Jadi segala macam partsnya itu udah disediain, dari mulai rod end-nya, terus nanti kita ngomongin buat selang-selangnya juga udah disediain semua, selang high pressure-nya. Ini bakalan nyambung di sini nanti. Nah, ini ada dua outlet di sini, outlet kayak toko. Bakal gini ya, kurang lebih set. Buat satu buat masuk, satu buat keluar ya, untuk sirkulasi olinya. Terus selain selang, ini ada reservoirnya. Jadi reservoirnya ini nantinya itu bakalan ditaruh di dekat mesin, di tempat nampung oli di sini ya. Ini filter olinya. Jadi olinya tetap bersih terus, terjaga. Nah, sementara buat pompanya ini dia. Ini pompanya nih karena penuh dengan minyak jadi masih dibungkus. Ini pompa olinya, kalau gue lihat sih pompa olinya tinggal plug and play ya, karena gue pakai Cherokee. Kalau misalnya gue pakein ini tinggal ngeplug aja, pulinya nanti dipindahin ke sini. Nah selain itu ini banyak juga komponen-komponen lain yang udah disediain sama BSR, dari mulai untuk baut-bautnya, terus ini juga ada klemnya. Ini buat ngikat ini ya nanti ya, buat ngikat ke gardannya. Klemnya juga disediain semua. Ini juga baut-baut juga udah. Terus habis itu, nah ini steering control. Ini posisinya bakal ada di dalam nanti. Jadi dari mulai ini, terus habis itu ada untuk komponen buat ke setirnya. Terus terakhir ini quick release-nya. Quick release-nya akan dipasang di sini. Release-nya akan pasang sini, sorry, di bagian yang sini. Nah, nanti ada akan gitu kurang lebih. Nah, ini bagian sini baru langsung nyambung ke setirnya. Ini quick release bisa dicopot sih bagian ininya, jadi berfungsi sekaligus bosket juga, sekaligus quick release-nya juga. Nah kita mau lihat dulu ke mobilnya, tapi sebelumnya yang terakhir adalah oil cooler ya. Jadi kalau pakai hydraulic steering ini, dia olinya bakalan kerja keras, jadi harus dia pakai oil cooler supaya temperatur olinya bisa tetap stabil ya, nggak overheat, karena kerjanya bakal berat banget. Itu bagian-bagiannya semua yang bakal ditempel ke FJ. Sebelumnya gue pengen kasih lihat dulu ke dalam apa aja yang akan beda nanti. Oke, seperti kalian tahu dari steering itu, ya udah kosong setirnya. Dari steering ini kita ada yang namanya segala macam quick release lah, apa bosket itu. Tapi intinya setir konvensional
Itu dia modelnya itu pakai kolom setir ya. Jadi ada batangan setir yang terus ke depan sampai ke steer house. Tapi kalau nanti udah pakai hidrolik, jadi kurang lebih, gue copot dulu. Di bagian dalam sini nanti cuma ada sedikit untuk quick release. Habis itu ada kontrol setir tadi itu yang bonggol hitam. Itu di sini. Habis dari bonggol hitam kesananya udah nggak ada apa-apa. Karena habis itu dia udah pakai selang-selang high pressure ya. Buat hidroliknya itu, buat olinya itu. Jadi udah nggak ada lagi nih batangan di bagian kolong ya, deket kaki. Jadi di hari pertama prosesnya itu ngelepas dulu steering sebelumnya ya. Sistem steeringnya kan pakai steer house, rumah steer ada di sini posisinya, itu udah Herky copot. Nah, habis itu bagian bawah batang-batang kayak untuk terotnya itu semua juga dicopot. Jadi nanti kita udah nggak pakai terot biasa lagi ya, model batang terot konvensional. Gantinya itu tadi kalau kita lihat yang ada silindernya itu bakal ditaruh di tengah sini, dia ngikat ke gardan. Jadi pertama ini nanti bakalan dibikin dudukan dulu ya, dudukan buat silindernya, nyambung ke kanan, nyambung ke kiri, ujungnya ini juga dirubah. Nah kalau pakai yang tadi dari BSR disambungin semua, udah kepasang semua di sini. Habis gitu mulai deh selang-selang high pressure-nya itu disambungin. Ada yang ke bagian nanti ke pompa steering, ada juga yang ke dalam. Jadi hari pertama nih ngebongkar dulu semuanya. Oke, hari kedua. Sebelum kita lihat lebih banyak sesepuh tim kita ngumpul. Ini angkatan-angkatan tua nih, para pendiri tim kita. Oh iya, yang itu. Ya, Mas. Ada Jorudang. Gila nih, tim kita, tim pada ngumpul semua. Mantap, kebetulan gue lagi di sini juga. Iya, kebetulan lagi di sini. Padahal tiap hari. Mas Eki hari ini ngapainnya Mas Eki? Biasa, ketawa-ketawa. Ketawa-tawa ya, banting tulang ya. Kerja keras, Bang. Lo ngapain? Ngasih JJRC itu yang itu tuh. Oh iya bener. Komporin aja. Aduh ya ampun Mas Teguh. Hari ini dibawain RC nih. Tahu. Lagi gatel sama RC Rally. Bawain. Ini apa nih? Bukan Tamiya nih. GS kayak Aki dong. Kayaknya keren juga nih, alloy ungu tapi warnanya Subaru. Keren. Jadi roban hari ini ban udah dibuka ya Ki? Yeah. Ini modifikasi yang dilakukan hari ini membuka ban. Nah kalau udah dipasang, cocok, udah kenceng. Udah mulai dibongkarin semua. Pertama setting ini dulu nih. Enaknya nih knuckle-nya dari BSR. Dia tuh buat posisi nanti ya. Pillow ball-nya rod end-nya bisa di adjust, bisa disesuaikan. Ini bakal berpengaruh nanti untuk kayak patahnya beloknya juga, sensitivitasnya diukur dari ini lubangnya, bergantung mau pakai yang settingnya kayak gimana. Enak, udah disediain banyak lubang. Kita udah sampai lagi di Exitos. Ini udah hari bukan ketiga ya, sebenarnya hari kelima nih, sempet kelewat berapa hari dan udah lumayan banyak yang kepasang. Nah sebelumnya ternyata di sini ada anak tim kita nih, ada Dika nih. Wih, Apa kabar Bang J? baik. Ini kalau ngeliat dari setelannya kayaknya mau ngantor, tapi akhirnya cabut nih. Ya. Lo ngapain sih kesini? Gue mau bisnis. Wih, mau bisnis. Dika nih salah satu anggota tim kita juga nih dari lama ya. Kita main dari tahun berapa ya? 1800 ya. Udah lama banget ya. Pokoknya dunia masih hitam putih waktu itu. Gue udah main sama Dika, terus juga sama Herky dan lain-lain. Nah hari ini nggak sengaja ketemu di sini. Sambil janjian lo kesini mau bangun Jimny lagi nih, gue curiga nih. Belum nih, mana Jimny-nya? Velgnya sih udah ada. Velgnya udah ada. Ki, Jimny Ki, buat Dika Ki. Hah? Waduh. Warna Belum aja pergi. Nah, nantilah. Nah Ki, jadi yang udah dirubah kemarin apa ya Ki? Kemarin sistem setirnya semua kita copot total semua. Copot semua. Terus ini steering knuckle-nya kan udah kita ganti pakai Oke. bawaannya BSR.
Terus bracket hidrolik steeringnya udah jadi semua. Terus sekarang kita lagi masang yang di kabin yang langsung nyambung ke setir. Di situ selang hidrolik udah beres. Oh, oke. Kalau buat ininya pemasangan hidroliknya ya? Itu tinggal ngunci ke sini ya? Iya, Ikat ke tempat sini. baut di sini. Oh, oke. Ini keren juga nih. Exitos. Ini bikinnya gimana, Ki? Laser cut. Laser cut ya? Dia berarti istilahnya pakai program gitu ya, masukin logonya Iya, gitu. Pakai itu AutoCAD. Pakai AutoCAD, masukin logo Exitos, terus dia langsung CNC. otomatis terbentuk ini ya. Iya. Keren juga ya. Ini lucu dibikin orange kali ya, Ki, nanti, Ki. Dalamnya. Boleh juga. Bikin orange biar lebih kontras. Menarik sih. Nanti mau dikasih guard nih di bawah sini ya. Iya. Oke. Jadi biar kalau kejedut gitu aman kan? Kejedut. Oke, baru sampai lagi di Exitos. Hari kesekian. Oke, hari ini buat pompanya dari BSR udah dipasang. Dan dia pompanya ini nggak terlalu susah pasangnya, soalnya dia basicnya itu sama kayak buat pompa Cherokee. Jadi udah tinggal plug and play aja ya. Udah tinggal ngeplug di sini, nggak perlu bikin dudukan baru. Terus untuk pulinya tetap pakai yang sebelumnya, pakai puli Cherokee. Jadi kalau misalnya plug and play gini, kita udah nggak pusing lagi buat pompanya karena nggak perlu ada perubahan yang terlalu radikal di sini. Nah, tapi kalau pompanya Cherokee itu dia reservoir tempat polinya dia kotak plastik gitu di sini biasanya. Tapi ini tetap akan pakai reservoir yang bawaan dari BSR. Kenapa? Soalnya dia untuk olinya tampungan lebih banyak jumlahnya, butuh lebih banyak oli. Jadi untuk reservoirnya akan ditempatin di sini nih, bagian depan. Nah, ini dia reservoirnya, gede juga ya. Jadi reservoirnya ditaruh di sini. Mantap di sini. Oh. Dia nongolnya segimana, Ki? Segini. Oh, jadi tetap kalau kap mesin tutup nggak ini ya, nggak mentok. Aman. Oke, sampai ke bawah sedikit posisinya sih. Nah, bawahnya sih aman ya, nggak kena apa lagi. Jadi dari sini itu tuh kemana aja, Ki? Dari sini kan ada dua selang nih. Sini satu keluar masuk ke pompa. Dari pompa masuk ke orbital. Orbital tuh setir ya, di setir. Di situ dari setir kebagi dua lagi buat ke yang nempel di gardan. Oke, ke silinder ya. Silindernya sama. Nanti dari setir ada satu lagi buat balik ke sini. Balik ke oil cooler. Sebenarnya dia balik ke reservoir lagi, tapi dilewatin oil cooler dulu, terus filter oli dulu, baru masuk ke reservoir lagi. Oh, jadi dia yang udah dingin yang masuk sini ya? Iya. Didinginin sebelum masuk sini ya? Oh, Oke. Untuk oil coolernya kita akhirnya tetap pakai oil cooler bawaan Serigala nih. Ini merek Kuri. Ini emang yang ini sayang kalau nggak dipakai, kapasitasnya dan pendinginannya lebih bagus dari yang kemarin yang warna hitam itu. Jadi kita tetap pertahanin nih oil cooler ya. Jadi oil cooler itu dia dilaluin oli setelah dari silinder di bawah ya, Ki ya? Iya. Masuk sini. Betul. Setelah udah adem baru balik lagi ke reservoir lagi ya. Oke. Kalau buat selang-selangnya gimana, Ki? Aman, Ki? Aman. Ini sih cuma ada kurang panjang aja kemarin, mungkin juga karena posisi-posisinya kan masing-masing mobil beda ya. Oh iya. Jadi kurang panjang aja, jadi kita mesti beliin lagi yang buat tambahannya gitu. Tinggal nambahin ini aja ya. Cuma spek kayak gini kan masih bisa dicari kan, ada ya barangnya ya? Ada banyak sih sebenarnya. Oke. Cuma kan kalau di mobil kayak gini kan udah bener-bener dedicated banget slotnya gitu, jadi nggak bisa kita naruh kayak ini aja, pompa sama reservoir kan agak jauh gitu. Gara-gara udah nggak ada tempatnya lagi gitu. Nggak ada space-nya lagi. Ya bisa kurang-kurang dikit sih, wajar ya. Kayak penempatannya bisa beda-beda ya di tiap mobil ya. Betul. Di luar urusan hydraulic steering,
Kemarin gue udah sempat bilang untuk shock breakernya ini akan gue cat lagi, segerin lagi karena udah ada beberapa bagian yang karat ya. Ini udah dicat lagi nih sesuai warna aslinya. Seger lagi jadinya. Asik. Oke, sekarang udah dipasang kembali nih hidroliknya. Ini dia guys. Jadi ini sebenarnya bagian yang paling utama ya dari hidrolik steering, ya di bagian ini nih. Biasanya pakai batang perot model konvensional. Nah, tapi kalau dengan ini yang ngegerakin adalah ininya, silindernya nih. Yang ini keluar nonjok ke sini. Nah, sebelah kiri pakai pilobol yang model ya. Nonjoknya ke sini, dorongnya. Gitu. Jadi dua arah nih yang keluar masuk. Ini buat selangnya, selang hidroliknya, keluar masuk sirkulasi. Dan ini sekarang dipasang dulu untuk fitting terakhir, mastiin semuanya panjangnya udah sesuai. Ini nanti tetap bakal dicopot lagi pastinya ya, karena ininya kan belum dicat untuk dudukannya. Nanti setelah udah dicat semua, kita naikin ulang ininya. Oke teman-teman, akhirnya udah kepasang juga steering hidroliknya dari BSR Fabrication. Ini sengaja nih gue kemarin sempat nggak kasih liatin pas udah kepasangnya di bengkel Exitos, gue langsung bawa ke IMS nih. Jadi benar-benar baru selesai keluar Exitos kemarin langsung dikirim ke sini ya buat IMS 2019. Oke, alhamdulillah udah berjalan lancar. Gue udah sempat testing, tapi emang belum off-road sih. Di sini juga kita akan nyobanya masih cuma baru di kitaran konblok aja ya, soalnya nggak ada buat medan off-road ya di sini. Tapi sejauh ini gue puas banget sama performance-nya. Soalnya kalau dibandingkan sama yang merek Amerika, misalnya PSG gitu, nggak terlalu kerasa beda ya. Bahkan kalau orang nyobain tanpa ngeliat mereknya, bisa ngira ini PSG. Enteng, tapi bukan masalah enteng banget itu. Entengnya yang pas aja. Soalnya kalau menurut gue kalau terlalu enteng banget juga, yang ada kontrolnya jadi susah. Ini entengnya pas, dan pas lagi steeringnya ngebalik itu juga nggak ada tekanan berat yang ngelawan gitu ya. Jadi kayaknya sih enak sih kalau misalnya nanti udah gue pakai buat off-road. Sekarang gue paling cuma mau kasih liatin bagian-bagiannya apa aja yang kepasang sampai tuntas. Oke, kita akan ngelihat sekali lagi lengkapnya apa aja yang nempel. Jadi yang pasti ini silindernya. Silindernya ini yang double N, jadi kedua arah ya, untuk arah roda kanan sama arah roda kiri. Ini diikatnya itu dengan dibikin bracket khusus yang nempel ke gardan depan. Ini gue suka banget soalnya dibikin ada laser cut-nya, Exitos. Terus udah gitu kalau kita lihat lagi ke bawah, ini dibikin ada guardnya juga, pelindung gardan depan supaya kalau kena ngantem batu-batu atau apa, dia nggak langsung kena ke bonggolnya. Udah gitu kalau kita lihat lagi ke pinggir-pinggirnya, ini rod end-nya kesambung ya, rod end atau pilobol. Jadi ini kenapa dibikin gini, nggak langsung ke ujung supaya bisa fleksibel ya, supaya bisa fleksibel. Ada untuk gerakannya, untuk main dia tetap ada. Nah, saat ini di ujung lagi ini knuckle-nya ini ada 3 pilihan lobangnya. Lobang yang paling belakang itu setirnya yang paling patah beloknya, paling depan yang paling sedikit. Ini sekarang gue taruh di tengah, tapi gue pengen nyoba nanti di belakang kira-kira sepatah apa gitu. Ini juga buatan dari BSR juga, jadi enaknya dari BSR semua udah ngasih komplit set buat kita masang hidrolik steering. Ya kita tinggal bikin dudukannya aja ya, bracketnya aja. Ini di bengkel masing-masing bikinnya nih. Kita ke bagian dalam dulu. Ini adalah control box-nya. Jadi seperti udah gue jelasin waktu awal bikin video, dari steering itu dia nggak lagi ada yang namanya astir atau komstir yang terus tembus sampai ke ruangan mesin. Jadi astir aja, astirnya cuma berhenti sampai sini aja, sampai control box. Jadi begitu udah di control box, ini udah diatur semuanya secara hidrolis ya, secara hidrolik. Ini ada 4 selang di sini yang terhubung. Ini untuk ke pompa dan ke reservoirnya ya. Terus habis itu ke silinder yang ada di gardan depan tadi. Kalau misalnya setir yang model hidrolik ini,
dia salah satu kekurangannya, dia terkadang center setirnya tuh suka berubah walaupun cuma sedikit. Kayak misalnya kalau ini sekarang rada miring ke kanan sih sebenarnya bukan karena hidrolik steering ya, tapi emang belum di setel, pas sudah kepasang ternyata rada miring. Nanti bakal di setel lagi, dilurusin lagi. Di bagian mesin udah terpasang semua. Karena yang pasti pertama ini untuk pompanya, ini juga sama udah disediain sama BSR. Jadi enaknya kita nggak perlu pusing lagi nyari pompa untuk steeringnya ya, steering pumpnya. Dan ini kita kalau pesen BSR steering hidrolik itu dia akan nanya kan kita basic mesinnya apa. Jadi dia akan ngasih pompa yang sesuai sehingga kita langsung aja pasang nih, nggak perlu lagi sibuk bikin dudukan baru. Kayak ini langsung ngeplug-nya tuh, langsung plug. Nah ini pulley-nya tetap pakai bawaan Cherokee karena ini kan mesin Cherokee. Pulley tetap bawaan Cherokee. Nah cuma reservoirnya itu nggak pakai standar dari Cherokee karena standarnya itu dirasa kurang. Jadi pakai yang gede. Ini reservoirnya juga disediain sama BSR. Ini filternya di bawah. Nah ini jadi di sini ini minyak rem lagi, sorry salah. Jadi untuk power steering oilnya itu bisa lebih banyak lagi. Debitnya ya, jumlahnya bisa lebih banyak. Oh ya, sebelum kita nyalain mobilnya ada satu hal menarik lagi nih yang juga dibikin sama BSR Fabrication. Ini adalah switch panel atau rocker panel ya. Ini istilahnya untuk panel dimana kita naruh segala macam saklar, tombol-tombol yang sifatnya untuk kelistrikan mobil. Ini gue suka banget guys. Ini buatannya perlu di custom. Jadi nggak cuma kita bisa nge-customnya tulisan-tulisannya mau apa ininya tulisannya, tapi juga gue suka dia bisa dibikin custom. Ada logo gue, JJ Logi. Made in Kudus, Indonesia. Keren nih, buatan Mas Dian Kurniawan dari Kudus. Jadi kita akan langsung nyalain. Oke, ini udah netral. Ini cut off-nya di sini. Terus habis itu, oke, kita nyalain ignition. Kita starter lah. Oke. Udah nyalain. Sekarang setirnya ini udah aktif lagi, jadi bisa dibelokin dengan normal. Karena memang sayang ya, kalau setir hidrolik ini, kalau dalam keadaan mesin mati, roda bener nggak bisa dibelokin sama sekali, setir nggak bisa dibelokin. Sekarang udah bisa nih. Mungkin kalau dari video kalian agak bingung juga buat tahu ini seberapa enteng. Jadi gua akan nyobain tuh pakai clinking. Gua akan pakai clinking, dan ini keadaannya mobilnya diem ya. Jadi mestinya kalau diem kan lebih berat lagi daripada jalan ya. Gua pakai clinking dan ini bisa gua putar. Roda yang muter. Gua akan putar lagi pakai clinking. Dari sini. Nah, putar. Benar-benar enteng. Enak banget. Ini biasanya teknologi hidrolik steering itu dipakai lebih ke buat off-road yang bukan adventure, utamanya dulu di rock rolling ya di Amerika awal-awalnya. Tapi emang semakin kesini semakin berkembang teknologinya dan peruntukannya nggak cuma dipakai buat rock rolling, tapi buat kompetisi adventure itu juga banyak yang pakai. Dan hebatnya lagi sekarang udah bisa dibikin custom di Indonesia, salah satunya buatan BSR Fabrication dari Kudus. Dan kita juga suka dari steering ini, dia ngasih garansi seumur hidup ya untuk servis ya. Itu menurut gue oke banget sih, jadi belinya juga puas. Puas banget pakai BSR Fabrication. Gua nggak nyangka juga sih ini produk dari Kudus, dari Indonesia bisa bikin kayak gini. Overall sih yang bikin gua sekarang nggak sabar buat coba langsung pas lagi off-road ya. Karena itu dia tugas utamanya, justru yang paling menantang begitu kita udah ketemu lumpur, ketemu batu, baru kita bisa lihat secara jelas kira-kira kinerjanya gimana. Thank you teman-teman udah nonton. Nanti kita bakal lanjut lagi bikin ngetesnya pas lagi off-road. Jangan lupa kalian subscribe jika kalian suka dengan semua hal yang berbau tentang off-road